Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi, NIM 210210038 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikus Saleh. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas saya, yaitu asas-asas manajemen, dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, SOS MSP. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul Pemimpin dalam Pengawasan. Marilah kita simak video berikut ini. Cekidot. Yang pertama yaitu pembahasan. Pada dasarnya, pemimpin berwenang untuk memberikan arahan ataupun panutan kepada setiap bawahannya, baik kepada manajer maupun karyawan perusahaan. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang mampu mengelola organisasi dengan baik dan mampu mempengaruhi konstruktif orang lain. Dalam menjalankan manajemen organisasi, diperlukan peran pemimpin untuk mengawasi jalannya suatu kepemimpinan. Apakah berjalan sesuai harapan atau tidak? Jika kepemimpinan itu tidak berjalan secara efisien, maka diperlukan langkah-langkah mengatasi untuk mencegah dan memperbaiki kepemimpinan tersebut. Materi yang kedua yaitu pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin. Pengertian pemimpin adalah konsep pemimpin yang berasal dari kata asing bahasa Inggris, yaitu leader, yang mempunyai tugas untuk lead anggota di sekitarnya. Sedangkan makna lead adalah orang yang sudah terindikasi dengan produk ataupun layanan dari perusahaan Anda, baik itu karena cara Anda memasarkannya ataupun karena kualitas dari produk atau layanan Anda. Makna lead terbagi 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, loyalty. Loyalty adalah seorang pemimpin harus membangkitkan loyalitas rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Yang kedua yaitu educator, adalah seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan pada rekan-rekannya. Yang ketiga yaitu advice, adalah memberikan saran dan nasihat dari permasalahan yang ada. Yang keempat yaitu discipline, adalah memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitasnya. Menurut para ahli, ada beberapa pendapat mengenai pengertian pemimpin. Yang pertama yaitu menurut Raven dalam Wirjana, pemimpin adalah seorang yang menduduki suatu posisi di kelompok yang mempengaruhi orang-orang dalam kelompok itu sesuai dengan ekspektasi peran dan posisi tersebut, dan mengkoordinasi serta mengarahkan kelompok untuk mempertahankan diri serta mencapai tujuan. Yang kedua yaitu menurut Nawawi, pemimpin adalah orang yang memimpin. Sedangkan pengertian pemimpin yang paling baru sebagai postmodern dari Lantu menyatakan bahwa pemimpin adalah pelayan. Perbedaan pemimpin dan pimpinan. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi dalam rangka untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pimpinan. Pimpinan adalah orang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau birokrasi. Ciri-ciri pemimpin yang baik.
Yang pertama, mampu memimpin diri sendiri. Yang kedua, peka terhadap permasalahan. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, harus bisa beradaptasi dengan zaman. Yang kelima, mampu menjadi pendengar yang baik. Kepemimpinan. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan terbagi 5, yaitu sebagai berikut. 1. Fungsi instruksi. Fungsi instruksi bersifat satu arah, di mana pemimpin sebagai komunikator. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi konsultasi bersifat dua arah. Setiap pemimpin memerlukan bahan untuk pertimbangan demi kelancaran tujuan. 3. Fungsi partisipasi. Fungsi partisipasi adalah pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. 4. Fungsi delegasi. Fungsi delegasi ialah dilaksanakan dengan memberikan perlimpahan berwenang melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pimpinan. 5. Fungsi pengendalian. Kepemimpinan yang sukses mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam kondisi efektif. Tugas seorang pemimpin. 1. Sebagai penentu arah. 2. Selaku integrator. 3. Sebagai mediator. 4. Mendelegasikan wewenang. 5. Sebagai pemimpin rapat. Ada 3 langkah pokok dalam pengawasan menurut pendapat Dessler dalam Sujanto. 1. Menetapkan berbagai jenis standar atau sasaran. 2. Mengukur atau membandingkan kenyataan sebenarnya terhadap standar tertentu. 3. Identifikasi penyimpanan dan pengambilan tindakan korektif. Peran pemimpin dalam pengawasan. Terdapat norma dan etika dalam melaksanakan pengawasan. Norma pengawasan adalah sebagai patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dapat mencapai mutu yang dikehendaki. Etika adalah sebagai tujuan untuk mengukur baik atau buruknya tingkah laku setiap manusia yang diawasi. Kesimpulan dari video tadi dapat disimpulkan bahwa pemimpin sangatlah penting dalam memberikan pengawasan terhadap karyawan. Di antaranya adalah untuk menjalin komunikasi yang baik antara pemimpin dengan karyawan di lingkungan perusahaan, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling adalah proses kontrol atas jalannya pelaksanaan program. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengevaluasi suatu kegiatan pekerjaan sehingga dapat tercapai dengan maksimal. Dengan adanya pengawasan, maka pemimpin dapat menunjang keberhasilannya dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, saya minta maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.